Pemirsa, sepasang pemuda-pemudi merasa bahagia ketika impiannya untuk membangun rumah tangga bersama dengan orang yang dicintai terlaksana. Namun apa daya, ketika rasa gugup melanda bercampur bahagia, muncullah adegan yang unik, lucu, dan mesra. Itulah yang terjadi saat pengantin pria bahagia hingga salah cium tangan. Para saksi maka saudara Muhammad Sairi Mukti. Pas. Hah? Pas, Ri? Keliru? Cium tangan, Cium tangan. Loh. Demi Tuhan. Suasana berubah syahdu ketika pengantin pria mendoakan istrinya. Namun setelah itu, keduanya kembali dibuat malu-malu ketika Pak Penghulu menganjurkan agar pengantin pria memberikan ungkapan sayang kepada istri tercinta. Demi ayah. Udah, Ri, pegang ini istri. Deket sama mulutnya, ikutin kata saya. Deketin. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Amin. Cium. Bah. Krisdiana Baharudin, suami Siti Badriah, mengaku kangen ingin menemani putrinya, Sarena Zenata Denalie Baharudin. Namun pekerjaan juga penting. Itu sebabnya Krisdiana yang ditemui terlihat ceria ketika mengungkapkan pertumbuhan dan perkembangan putrinya itu. Tempat sekolah yang sama sih. Jadi aku sekolahin dia tuh di Pondok Indah. Kalau dia di Pondok Indah, di situ ada sepupunya kan, ada anaknya Dokter Reza. Jadi biar sekalian aja satu kelas di situ. Jadi ada temennya. Iyalah, gemes banget. Gemes banget aku kalau lihat tuh dari video kan, karena kan aku di sini di Sukabumi terus jauh gitu. Kayak pengen banget nganterin Serena ke sekolah. Dulu tuh kalau misalnya lagi belum ngapa-ngapain tuh aku suka nganterin Serena ke sekolah. Atau pasarnya lagi pentas gitu, ngeliatin kalau misalnya lagi sekolah kayak gimana. Tapi sekarang udah nggak boleh masuk tuh orang tua. Suster juga udah nggak boleh masuk soalnya dia udah naik kelas kan. Jadi kayak dia udah ganti seragam juga sekarang, bukan pakai baju bebas. Jadi nggak boleh masuk. Jadi cuma bisa dari luar ngeliatin aja. Meski demikian, Krisdiana sebagai ayah mengaku ada yang kurang. Sebab ia mengaku sangat ingin mengantar sekaligus menemani anaknya ke sekolah. Sayangnya selama sibuk syuting di kawasan Lido, kegiatan itu belum terlaksana sejak putrinya masuk sekolah. Bisa deket aja sama anak, lebih banyak waktu sama anak, bisa melihat perkembangannya kayak gimana setiap harinya. Kalau sekarang kan dari jauh ya, dari video ngelihatnya. Dia suka semua sih, dia suka nyanyi, dia suka acting, udah pinter bohong sekarang, udah suka acting. Apalagi ya, joget, apalagi dia suka banget TikTok. Dia sering kalau sama aku dia berani bilang kayak aku mau TikTokan. Dia bisa kayak aku mau TikTok. Kalau mamanya nggak boleh. Dalam hidupmu dan engkaulah. Inilah aksi Saskia Sungkar saat sukses melewati perlintasan arena berkuda di ajang berkuda Indonesian Grand Prix Show Jumping 70 cm belum lama ini. Istri Irwan Syah ini berhasil mengikuti lompatan indah kuda yang ditungganginya. Basic kudanya memang kan alhamdulillah udah ada karena kita memang udah kita kan fokusnya kan ke equestriannya kan ke jumpingnya. Motifnya murid-murid semua yang ada di sini
jadi ajang belajar sih. Nanti ketika kita menghadapi pertandingan yang sesungguhnya tuh kita ini aja kan nervous kan, gimana ketemu pertandingan yang sesungguhnya sampai ada yang di Turki gitu-gitu kan. Kalau HBA tuh seru-seru banget ya. Ya, hobi berkuda memang sudah sejak lama Saskia lakoni, bahkan bersama sang adik Shiren Sungkar. Tak hanya mampu mengendalikan kuda pacu, Saskia juga piawai memanah di atas kuda. Di HBA sebenarnya itu beda lagi, cuma menyenangkan aja sih. Manahnya yang payah, manahnya yang masih harus banyak belajar. Harus banget, nggak bisa senyum, orang ngajak ngomong aja aku udah nggak ngerti gimana gitu. Ya gimana ya, sesuatu yang belum kita kuasain banget gitu kan, pasti kan ada ininya, ada nervousnya. Jadi kayak demam panggung ini apa demam di atas kuda. Latihan sama dia pas tanding tuh beda mood ya. Pas tanding tuh megang aeronya aja. Maksudnya kan ini kegiatan positif lah ya. Jadi aku support dia gitu. Jadi kalau misal kompetisi seperti ini ya, aku malah nganggapnya untuk ngelatih mental dia, terus ya juga experience baru untuk Shiren juga. Jadi hasil tuh urusan belakangan lah. Gitu. Jadi kalau misal memang dapat hasil yang bagus, ya itu bonus aja. Olahraga yang belakangan banyak digemari kalangan berhijab dan selebriti hijrah ini memang kian populer meski terbilang mahal. Tapi setiap kali latihan seolah Saskia mampu meluapkan hobi dan adrenalinnya. Nggak ini juga sih, kayak rasanya masih panjang perjalanan. Masih butuh banyak banget belajar. Karena kalau di HBA aku bener-bener newbie, bener-bener baru banget belajar. Jika Saskia Sungkar sukses mengikuti ajang Indonesian Grand Prix, Seru banget memang pertandingannya. Saya nggak lihat pertandingan fullnya, saya lihat dari cuplikan pertandingan aja sih. Saya lihat dan luar biasa banget memang bagaimana pertandingan dua negara yang memang benar-benar hebat di sepak bola. Tapi ya tuan rumah gugur ya kali ini gitu. Memang nggak selalu tuan rumah itu bisa menjadi juara gitu. Tapi sekali lagi ini sepak bola, bola itu bundar, bisa menang bisa kalah, yang jago bisa kalah, yang nggak diunggulkan bisa menang gitu ya. Dan lawannya juga Spanyol, salah satu favorit juara dan luar biasa, banyak pemain muda di situ yang berbakat. Ini lagi nih, menang ya Spanyol ya, luar biasa. pertandingan akhirnya diakhiri dengan drama adu penalti. Namun pasukan yang dikomandoi CR7 alias Cristiano Ronaldo akhirnya pun pecah dari tim asuhan Didit Deschamps. Getting at least to the semi-final. France found a way, and they found a way to win it in the penalty shootout. Their German adventure. It's a night for the French to celebrate and a night for Portugal to reflect on what might have been. Sementara para selebriti seperti Teguh Wisnu mengaku bahagia atas kemenangan Spanyol karena ia cukup menjagokan tim El Matador untuk lolos setelah tim kesayangannya Italia tak lolos 8 besar. Sebenarnya jagoan saya itu Italia gitu ya. Karena memang mungkin ini ada faktor dari ya Inter Milan dari Italia kan. Kalau secara objektif saya lihat memang Jerman, Spanyol, Perancis ya. Jerman, Spanyol, Perancis itu menjadi unggulan lah. Suami Shiren Sungkar ini diam-diam juga mengidolai Turki sebagai tim kuda hitam di Eropa. Lagi sebenarnya saya berharap banyak sama Turki sebenarnya. Turki bukan hanya bagus ngotot mainnya dan nggak tahu ya, di situ kan ada salah satu pemain Inter juga ya di situ ya. Mudah-mudahan bisa berbicara banyak lah Turki.
Tak kalah antusias dengan Teguh Wisnu, Ringo Agus Rahman yang ikut menonton beberapa pertandingan selama liburan di negeri sang istri Sabay Morsek di Swiss menjagokan tim Orange atau Belanda yang akan lolos. Terus kemarin nonton beberapa, saya pendukung Belanda, kalah atau menang tetap saya dari dulu mendukung Belanda. Pengen juga melihat Inggris menang. Sementara fans fanatik Inggris Ibnu Jamilo juga memprediksi tim kesayangannya akan lolos ke semifinal. Meski beberapa prediksinya meleset tentang laga Prancis dan Portugal, di mana suami Ririn ini menjagokan Portugal yang menang, tapi nyatanya kalah. Begitupun dengan Jerman. Gue nggak tahu kenapa gue lebih menjagokan, kayaknya lebih sedikit unggul Jerman karena bermain di kandang juga, di publiknya sendiri pasti akan jauh lebih nyaman. Kalau untuk ngomongin Bang Dodo, kayaknya kedua tim ini sama-sama punya chance 50-50 kalau gue bilang. Tapi kayaknya lebih ke Portugal. Kejutan terbesar tahun ini datangnya dari Austria sama Swiss. Swiss aja, gue tanyain sama orang lokal, mereka tuh nggak yakin Swiss akan lolos babak kualifikasi. Saatnya kemarin akhirnya Swiss bisa ngalahin Italia 2-0, itu semua orang keluar klakson-klakson, orang-orang Swiss tiba-tiba norak gitu loh, keluar dari mobil. Jadi gue kayak, anjir seru juga ya kalau Swiss menang gitu loh. Ya, Swiss atau Austria juga yang akan jadi kuda hitam terbesar. Tapi balik lagi, ngarepin siapa yang menang juaranya, gue sih ya pengennya Belanda. Nggak tahu sih, kalau prediksi saya sih mungkin ya Prancis kayaknya, Spanyol, Prancis. Mudah-mudahan. Antusiasme kalangan selebriti juga tak hanya datang dari kaum Adam, tapi selebriti seperti Karissa Putri pun ikut larut dalam euforia. Ia bahkan membawa serta anaknya menonton langsung di Swiss sambil liburan sekolah anaknya. Ucapan Lenggo Geni Faruk Ibunda Thorik Halilintar terkait gelar haji yang disandang Thorik di usia 2 bulan membuat adik kata Halilintar itu terus menjadi bulan-bulanan warganet. Tak berhenti dengan komentar di setiap sosial media pesohor tanah air soal, tapi Thorik dari 2 bulan udah haji. Kali ini banyak potongan video Lenggo Geni yang kembali viral ketika potongan video lamanya tersebar di jejaring maya ketika menjelaskan jika Thorik sudah haji. Alhasil video itu pun dijadikan parodi oleh banyak orang hingga konten kreator tanah air. Thorik sewaktu umur 56 hari, Umi belum selesai nafas. Nifas. Oh iya, tahu. Nah, Umi belum selesai nifas, dia udah Umi gendong. Hah? Udah Umi gendong? Duduk. Dia udah ikut Umi ke Madinah. Ini bukan umroh, Bu, tapi haji. Haji, Bu, haji. Ya, berarti Thorik udah haji ya, Bu? Oh, iya dong. Intinya, Thorik umur 2 bulan udah haji. Ini kok kayak Uminya ya? Umur Thorik 56 hari, ya, Umi belum selesai nifas, Thorik sudah Umi gendong pergi ke Haramain, ke Mekah, Madinah. Makanya sekarang udah jadi. Waktu itu bukan umroh, haji bawa bayi. Meski sempat risih dan mengaku down dengan semua itu, apalagi di tengah persiapan pernikahannya dengan Aliyah, namun Thorik rupanya bisa berdamai dengan itu semua. Bahkan bulan-bulanan warganet itu justru menjadi bahan lucu-lucuannya. Itu sebenarnya tujuannya lebih ke bercanda apa sebenarnya serius sih? Bercanda ya. Tapi apapun alasannya ya, itu yang berhak jawab sebenarnya kan Umi kan ya. Tapi dari dulu itu tuh jadi bercandaan kita sih. Kayak iya, jadi lucu-lucuan sih. Iya. Paham gue. Jadi tapi kalau menurut gue ya, apapun itu mau lucu atau gimana, itu gue ngelihat di situ emak gue tuh emang mau nunjukin kalau dia tuh benar-benar sayang sama gue. Pas keluar ya haji itu gue jadi nggak kepikiran sama sekali. Malah hilang momennya ya? Nggak, maksud gue jadi nggak kepikiran sama sekali hal itu gitu. Ketika itu terangkat ya, maksud gue lucu-lucu aja gitu.
Amin, insya Allah mungkin itu bisa jadi doa. Mungkin tahun depan bisa kesana beneran gitu ya. Terus tentang gue tahu cerita di balik itu yang mama gue perjuangannya naik haji bawa-bawa gue yang 56 hari. Of course itu nggak dihitung lah. Maksudnya itu. Ya paham. Iya. Tapi kan itu kan jadi pembahasan netizen. Iya paham gue. Gue ngerti lah keresahan lo. Iya paham gue. Cuma ini gue. Jadi itu ya makanya kemarin pas gue menang badminton gue bercandain balik gitu. Alhamdulillah hari ini Pak Haji menang. Gue bilang gitu. Iya jadinya lebih ke guyon ya. Iya. Kalau terus mungkin netizen juga beranggapannya ada beberapa yang guyon, ada yang pengen kesel aja gitu kan. Supaya orang juga tahu kalau lu juga tidak baper dengan hal seperti itu. Enggak, nggak apa-apa. Kalau gue mau panggilan baru gue Pak Haji nggak apa-apa insya Allah. Ya, bukannya tersinggung atau meluapkan emosinya dengan gunjingan warganet. Justru Thorik bakal memberikan hadiah umroh gratis bagi warganet yang membuat komentar kreatif ihwal haji tersebut. Assalamualaikum dari Pak Haji KW. Kelihatannya semakin kreatif ya komentar-komentar netizen. Baik itu di kolom komentarku atau di seluruh kolom komentar yang ada di internet. Semoga komentar-komentarnya beneran jadi doa buat aku bisa haji tahun depan. Amin. Amin. Ya, komentar juga bisa secepatnya haji. Tapi banyak banget pasti di luar sana atau di sini yang pengen datang ke Tanah Suci Mekah. Jadi hari ini aku mau pilih dari komentar terkreatif tentang Haji Thorik ini. Aku mau berangkat umroh. Tapi nggak ada syaratnya sih, yang penting kreatif aja. Oke. Dan siapa sangka di balik gunjingan haji dari usia 2 bulan itu viral, Thorik justru mengail berkah. Beberapa waktu lalu ia mendapat endorse dari salah satu travel untuk menunaikan ibadah haji tahun 2025 mendatang. Tawaran naik haji itu disampaikan oleh salah satu akun centang biru pada unggahan Thorik. Usaha Thorik untuk mengambil hikmah positif dari hujatan atau bulan-bulanan warganet itu justru membuahkan berkah bagi Thorik. Di balik banyaknya hujatan yang dialamatkan kepadanya, namun Thorik tetap bersyukur masih banyak fans dan warganet terutama sahabat yang masih mendukung dirinya dan juga Aliyah. Thorik dan Aliyah seolah ingin fokus mempersiapkan pernikahan mereka yang akan digelar sebentar lagi. Jika sebelumnya Thorik sudah menyiapkan rumah baru untuk Aliyah, lantas kejutan apa lagi yang akan dipersiapkan Thorik untuk calon istrinya? Dan seperti apa kesiapan Mujia Mas Said yang sudah didapuk menjadi wali nikah untuk keponakannya Aliyah menggantikan almarhum Aji Mas Said? Aku sih mental itu, mental doang ya kan. Tapi kalau yang lain-lain untuk baju atau gimana, nanti semua diatur sama Aliyah untuk kasih bahannya atau gimana ya. Kalau fitting baju nanti dikabarin juga ya kan, dan itu juga semua diatur sama ada harinya untuk fitting atau gimana itu pasti ada. Aku ya kalau mental mungkin 99% aku udah siap. Tentu saja pernikahan Aliyah dengan Thorik ini bakal terasa haru dan juga bahagia. Pernikahan ini bakal menguras emosi Aliyah lantaran tak ada sosok ayah yang melepas di pernikahannya dengan pria pilihannya. Tapi keluarga yakin jika almarhum Aji ikut bahagia. Aku sih ya jalanin pernikahan ini, proses ini ya santai aja, jangan kebanyakan stres ya. Just be happy together, saling mengerti. Itu aja sih. Apa aja ya kan dari keluarga kita, semoga dia bisa jagain kita juga ya kan, dari atas ya kan. Nah itu aja sih yang hal kecil yang itu buat aku sih penting banget. Tidak ada ya, nggak ada. Makanya kita jalanin santai aja. Kalau ada sesuatu, Aliyah selalu bisa nelfon Om Muji ya. Untuk pernikahan itu semoga lancar ya. Dan semua jangan stres, itu yang paling penting. Santai aja perjalanannya dan happy together, itu aja sih. Di tengah kabar bahagia Aliyah dan Thorik yang bakal selangkah lagi menuju halal, sengkarut permasalahan hukum antara Fuji dan mantan manajernya akhirnya sudah menemui titik terang. Mantan manajer Fuji itu akhirnya ditangkap pihak berwajib lantaran diduga melakukan tindak pidana penggelapan dana milik Fuji senilai miliaran rupiah.
setelah sebelumnya sempat diperiksa hingga akhirnya status dinaikkan menjadi tersangka. Terkait kasus penggelapan yang mana yang bersangkutan adalah ex-manajer dari saudari Fuji dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah ini dengan total besaran yang dia gelapkan lebih kurang 1,3 M. Bersangkutan tidak kita lakukan penangkapan, tetapi yang bersangkutan kita lakukan pemanggilan terhadap tersangka pada hari Jumat dan statusnya pada saat setelah kita lakukan pemeriksaan, esoknya langsung kita lakukan penahanan. Di mana tadi Mas Rizko sudah memberikan bukti langsung kepada pihak kepolisian. Kita sambil menunggu proses berikutnya, kalau misalnya memang ada perkembangan, nanti mungkin dia akan dipanggil kembali untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Dan tadi pasal yang kita gunakan adalah pasal. Penangkapan mantan manajer Fuji itu tentu saja membuat tenang Fuji. Apalagi Fuji hingga saat ini sudah menutup pintu maaf untuk mantan manajernya lantaran sejak masalah ini bergulir tak ada itikat baik. Bukannya meminta maaf atau mengembalikan uang miliaran rupiah yang diduga digelapkan, justru mantan manajernya itu memutarbalikkan fakta. Hal itulah yang membuat geram dan sudah tak lagi membuka pintu islah. Per hari ini pun klien kami tidak mau bermediasi. Kasusnya lanjut sampai ke proses hukum, sampai proses sidang. Karena kan sebelum aku lapor, aku udah nunggu itikat baiknya selama hampir 1 tahun berbulan-bulan nggak ada itikat baik. Jadi pas aku lapor tidak ada itikat baik juga sampai akhirnya sudah tahap ke penyidikan dia baru minta mediasi. Jadi menurut aku maafnya udah telat, itikat baiknya udah telat. Ya uang dari kerjaan yang pernah dikerjakan. Itu mah pekerjaan yang pernah aku kerjakan yang ketahuan saat itu pun enggak. Aku akhirnya menemukan banyak bukti-bukti baru, ternyata kontrak-kontrak baru yang bahkan aku nggak tahu ada kontrak itu juga. Jadi kayak banyak juga yang masuk ke aku tuh kosong gitu, nol rupiah. Ada yang sempat viral juga dengan orang yang sama ya. Dia itu nggak tahu ketipu atau gimana, tapi uang pekerjaan dia itu tidak nyampe, tidak dibayarkan. Terus akhirnya kebetulan dia teman aku juga, aku tanya, ternyata orang yang sama. Terus akhirnya teman aku ini juga cerita kalau temennya juga sempat, teman influencernya yang lain juga sempat kena juga, mengalami hal yang sama, beda brand aja sebenarnya, permainan itu aja. Jadi aku kayaknya aku harus lapor deh, karena kalau misalnya aku diemin terus, kalau misalnya aku ikhlasin, aku sabar terus, bakal banyak memakan korban. Karena aku juga nggak ada jelek-jelekin dia, nggak ada viralin, aku nggak ada upload story, aku bener-bener sabar terus. Ternyata dia malah jelek-jelekin aku, fitnah aku di belakang, malah memakan korban lagi. Jadi aku rasa nggak bisa didiemin gitu terus. Pribadi dia ngakunya punya rekening berapa, tapi ternyata punya rekeningnya banyak, punya rekening rahasia lainnya. Jadi cukup merasa dibohongi terus-menerus ya. Pas aku lihat rekening yang ini, terus tiba-tiba ternyata punya rekening lagi di bank lain lagi. Jadi aku agak itu kena mental ya, agak shock ya, merasa ditipu, dibohongi, dihianati. Dan ternyata di situ pas aku lihat mutasinya kayak wow, luar biasa banyak. Lantas seperti apa ungkapan Fuji terkait mantan manajernya yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut? Akankah Fuji bakal menemui mantan manajernya tersebut? Atau justru Fuji sudah tak sudi lagi melihat wajah mantan manajernya lantaran sudah kadung sakit hati?
aku udah nggak peduli Kak soal uangnya, jujur, karena udah sakit hati banget. Aku udah nggak peduli, aku cuma pengen keadilan aja sih. Tahu banget trauma, apa ya, aku jadi trauma sama orang tuh susah banget percaya ya. Mau soal uang, soal semuanya, karena bukan sekedar uang aja Kak. Aku sama dia tuh deket banget. Kita kemana-mana bareng, kadang main bareng, curhat, saling cerita. Jadi tuh karena kasus itu, aku ke manajer aku yang sekarang kadang jadi suka was-was sama ada orang, sama teman baru gitu aku was-was, kayak susah lah percaya sama orang gitu, semakin susah banget deh gitu, sakit hati banget. Tapi selama paling benernya cuman sebulan 2 bulan. Kakak hitung-hitung aja waktu itu dia sama aku tuh manajernya berapa lama. Benernya cuma sebulan 2 bulan awal doang, sisanya udah nggak tahu lah hasil kerjanya. Akhirnya setelah sekian lama loh kasus penggelapan uang dari mantan manajer Fuji ini ya, Bathara Ageng sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya, Fuji memang berharap juga ya kasus yang membelitnya selama berbulan-bulan ini segera naik ke persidangan. Dan semoga bisa segera terselesaikan ya. Lain halnya dengan Fuji, justru nih mantan kekasihnya Thorik Halilintar tengah berbahagia sekali. Thorik yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya dengan Alia Mas Said tiba-tiba saja mendapatkan kabar baik nih bahwa Thorik dikabarkan akan melangsungkan ibadah haji tahun 2025 mendatang. Wah, selamat ya Thorik, bahagianya jadi double nih. Alright pemirsa, hari ini bersama saya Evelina Witanama akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gospel. Next, Abang L, anak dari Lesti dan juga Bilar ini makin aktif ya mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah bersama dengan Amina. Seperti apa sih keseruan Abang L? Simak langsung beritanya beserta dengan kabar viral berikut ini. Pemirsa, aksi seorang bapak mengenakan baju gamis berwarna hijau tua yang rela memberikan kaos yang dipakainya kepada seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa yang tak mengenakan baju di tengah guyuran hujan. Video tersebut pun menjadi viral di media sosial. Dalam video yang beredar berdurasi 30 detik itu, tampak bapak yang mengenakan gamis itu langsung mencopot kaos yang dikenakan untuk diberikan ke pria yang diduga penderita ODGJ itu. Subhanallah. Buat bapak baju gamis, perbuatan bapak ini sangat terpuji. Bapak rela membuka baju gamisnya dan memberi kaos dalamnya kepada pakaikan kaos yang dipakainya. Bapak tersebut juga memberi sejumlah uang kepada pria yang diduga ODGJ itu. Aksi bapak tersebut pun menuai beragam komentar positif warganet. Kayak kalau saya pribadi malu ya, karena kalau misalkan buka baju di depan umum sih juga agak malu. Tapi sih harus diapresiasi, sang bapak tuh mau memberikan pakaian dalamnya ke ODGJ tersebut, bahkan sampai ngebeliin makanan kalau nggak salah ya. Jadi cukup memanusiakan manusia lah menurut saya bapak tersebut. Semoga perbuatan bapak bisa dicontoh sama orang-orang yang lain yang melihat teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita yang tidak memakai baju. Salut buat bapak. Alhamdulillah, perbuatan bapak sangat terpuji. Semoga dibalas kebaikannya sama Yang Maha Kuasa dan Sementara itu, sepertinya benar ungkapan yang mengatakan kalau cinta itu buta tak mengenal usia, golongan, dan tahta. Cinta bisa hinggap ke siapa saja yang ia mau, seperti video yang beredar di sosial media ini. Dalam video yang beredar, tampak dua orang nenek bertengkar dan berebut seorang pria yang usianya tidak lagi muda. Bahkan usia pria yang jadi rebutan itu boleh dibilang sudah kakek-kakek. Udah. Juga ada
kamu udah orang. Ya cowok aku kayak gini. Katanya lu ada satannya dan udah jalan kali. Kamu nggak tahu juga ada satannya. Nah, mungkin ini yang sedikit dinamakan cinta nggak memandang usia ya. Jadi usianya baik itu muda, tua, baik udah kakek nenek sekalipun tetap bisa ngerasain cinta. Dalam arti cinta kasih sayang ataupun rasa-rasa cemburu-cemburu gitu ya. Jadi mungkin aja ini juga bestinya yang lagi pengen nih curhat ya kan, tapi kok lagi direbut sama temennya. Karena sebagai seorang cucu yang pernah merasakan tinggal sama nenek selama bertahun-tahun, aku tahu banget semakin tua usia seseorang semakin matang, bukannya semakin dewasa, tapi semakin tua itu mereka malah ngerasa jadi kayak anak kecil lagi. Dan jika bapak menentukan untuk ya udahlah dua-duanya aja, nenek-nenek ini juga masih cantik dan energik gitu, menurut saya itu juga pilihan bapak. Tapi menurut pandangan saya, tanggapan saya bahwa poligami itu memang tidak dilarang, tapi poligami itu menurut saya bagaikan durian. Segera tentukan pilihan pak, kasihan nanti mental neneknya terganggu. Lucu banget sih, ya ampun. Sehat selalu bapaknya, semoga penuh kebahagiaan dunia akhirat. Aksi dua nenek berebut seorang kakek itu menuai beragam komentar lucu warganet. Wah, luar biasa sekali. Dua nenek-nenek yang masih lincah, energinya masih luar biasa kuat, memperebutkan lelaki idamannya. Terlepas ini dari gimmick ataupun bukan, jikapun ini adalah kisah nyata, saya harap bapak segera menentukan pilihannya. Bapak pilihlah wanita yang bapak cintai untuk hidup bersama bapak, menua bersama bapak. Karena pak, kita ini bisa memilih mau menikah dengan siapa. Tapi aku nggak tahu sih sebenarnya ekspresi atau perasaan si kakek itu sebenarnya seneng atau malah kayak nggak suka gitu, jadi kayak berasa raja gitu kan. Ya udah deh, kayak sabar-sabar aja ya, kayak memang kalau perempuan gitu, karena perempuan itu selalu benar, baik itu telah menjadi nenek-nenek harus semakin benar. Di lain peristiwa, pola tingkah putra sematawayang Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Muhammad Levian Al-Fatih atau yang akrab dipanggil Abang L, terlihat semakin lucu, pintar dan menggemaskan. Ia dikenal sebagai anak yang super aktif, bukan hanya di rumah saja tapi juga di sekolah. Meski masih kecil, tapi Abang L tergolong pemberani. Terbukti saat Abang L bermain dengan teman-teman sekolahnya. Dengan lincah dan gesitnya ia bermain dari satu alat permainan ke alat permainan yang lainnya. Ampun. Hah? Baik ini. Indonesia. Biasanya mana? Let's go, ayo, Onti nggak salah kan ngajaknya, let's go. Dengan riangnya ia terus bermain kesana kemari seperti tanpa lelah. Banyak warganet yang dibuat senang dengan aksi anak sematawayang Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu. Loh kok hilang? Tangan sini tangannya. Ya. Tunggu. Iya. Bentar lagi. Lagi sayang, lagi.
Aksi lain yang tak kalah menyita perhatian warganet saat ia bertemu dan bermain bareng dengan Amina, anak sulung Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Kedua bocah cilik itu dengan riangnya bermain bersama. Yang kuat, yang kuat. One, two, three. Yang kuat, yang kuat. Iya. Ya, Iya tuh gantung kakinya kayak ajar Abang El. Tuh. Terus masih bisa tuh. Lagi. 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 1, 2, 3. Lepas kakinya, lepas. Kakinya lepas. Angkat kakinya. Ayo, kayak Abang El. Abang El tinggi tuh. Abang El tinggi. 1, 2, 3. Ayo, naik. Oh. Yang tak kalah mencuri perhatian saat Abang El dan Amina kompak nge-gym bareng. That nice one. Yeah, so it's like this, mommy. So we will encourage to go. 1, 2, 3. Semakin kesini, aksi dua bocah anak pasangan selebriti itu memang semakin menggemaskan. Setiap aktivitas yang mereka lakukan selalu menjadi perhatian warganet. Lantas seperti apa kedua orang tua mereka menyikapi perkembangan buah hati mereka? Nah, happy. Say thank you sama papa dong. Oh, bener. Tapi dong iya lah. Kirain nggak happy banget. Hidungnya sampai merah. Bolanya kempes. Makanya naik ikutan. Bu Wani, ayo. Itu tangannya udah sampai lagi, cepet banget. Yuhu.